Iya, potensi yang bisa dikembangkan kerjasama, diantaranya ada banyak kegiatan, diantaranya ini. Iya. Kemudian gagasan inovasi lebih konkret lagi, langsung dikaitkan dengan siswa. Apa? Kalau gotong royong di masyarakat itu yang ikut kerja bakti gurunya atau siswanya? Kadang-kadang siswa sampai ke tingkat siswa. Sehingga siswa nanti punya pengalaman ketika berbaur dengan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga di sini tetap bisa sampai kepada nomor 2. Waktu saya berapa menit tadi? 7 menit. 7 menit. Sekarang sudah jam berapa? Oh, masih ada waktu, masih lama. Dan sampai jam 10 kurang 15. Kurang 15. Kurang 20 menit ya. Oke, sekarang nomor 3. Modal fisik sarana prasarana. Gedung sekolah memiliki 6 ruang kelas. 1 ruang guru, ruang kerja, 1 bangunan perpus, 1 bangunan musola, 1 ruang KKG, 1 ruang senian. Cocok ya? Cocok dan lain-lain, ada beberapa lagi. Pas ya, fisik ya. Kemudian di sini ruang kelas, ruang musola dan perpustakaan sangat mendukung untuk pembelajaran. Cocok ya? Tapi ini fungsinya sama dengan yang ini. Literasi membaca sehari 10 menit dan kegiatan keagamaan. Cocok nggak ini? Carpas ini dengan ini. Di sini berbicara ini. Enggak. Hapus saja. Literasi membaca sehari 10 menit dan kegiatan keagamaan. Diambil larinya dari sini perpustakaan. Ya. Coba diuraikan gimana? Pemanfaatan perpustakaan untuk literasi. Iya, lebih spesifik lagi. Pemanfaatan. Iya, pemanfaatan. Iya. Ya ini semua yang ada ini untuk kegiatan literasi. Literasi tidak hanya 10 menit, literasi itu tidak jadi kata-kata 10 menit dibuang ya. Jadi membaca 10 menit yaitu bagian literasi, tapi literasi itu bukan berarti hanya membaca 10 menit. Pembiasaan di kelas biasanya di kegiatan itu di pembiasaan hanya 15 menit. 15 menit sebelum jam 7 ya biasanya ya. Sebelum pembelajaran mulai. Itu membaca. Itu masih literasi tingkat dasar banget ya. Betul ya? Betul. Literasi tingkat dasar. Padahal literasi di sini tidak sekedar yang tingkat dasar ini. Setahun kalau literasinya hanya membaca 10 menit sebelum atau 15 menit sebelum pelajaran, kan literasi jenis literasinya kan tidak bisa meningkat kan begitu. Nah, maka dari itu ya 10 menitnya itu dibuang aja lah. Literasi begitu aja. Literasi dalam secara operasional, kegiatan-kegiatan apa nanti baru diciptakan. Oke. Sekarang nomor 4. Modal lingkungan alam. Dibaca? Pokoknya sama duduk ya. Sama juga. Pegal sendiri itu. Tidak bising. Kayak beli pegawai. Tumbak apa tadi tumbak? Tumbak itu ya bambu runcing. Kalau diganti Pak itu Bapak tumbaknya itu diganti misalnya finansial, tetapi kalau ada finansialnya boleh nggak? Boleh. Karena lahannya luas, kemudian menanam pohon gedong. Gedongnya ada banyak. Kemudian musimnya, itu musiman ya?
musim panen, musim panen kemudian itu ditebaskan apa ya? Panen. Ditebas. Tebang. Bukan. Ditebaskan itu ada tengkulak, ada pedagang yang datang. Diborong. Yang diambil hanya buahnya, bukan ditebas dipotong. Nah, iya. Borong. Ya. Nah itu akhirnya kan mendapatkan keuntungan. Boleh nggak? Boleh ya. Oke, kalau di RKAS nanti masuk di dana lainnya. Ya, dana lainnya. Oke, hanya karena dana itu kan Apa besok mau donat? Ya beda. tergantung siapa yang memberi. Siapa yang memberi? Artinya ketika dana yang memberi bos, otomatis laporannya sesuai dengan jenis bos. Kalau pemberi dana itu adalah hasil lahan itu banyak, ada mangga, ada usaha ternak, usaha perikanan, usaha apapun, ya kemudian disepakati oleh warga sekolah dan komite untuk apa dibuat panduannya, sehingga nanti tidak akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Sehingga ketika ada iuran komite boleh, itu langsung kita wajib membuat panduan pengelolaan dana komite. Jadi sekolah itu harus punya panduan yang bisa dipakai untuk dasar. Contoh misalkan karena bosnya sudah habis untuk mengalokasi sekian banyak, kemudian di komite sendiri waktu itu ada anggaran, ada uang masuk, nah kemudian dibuat aturannya, panduannya. Misalkan termasuk diantaranya perjalanan dinas, termasuk memberikan pembinaan kepada siswa yang berprestasi, memberikan pembinaan kepada guru yang berprestasi, dan seterusnya. Mengirimkan anak di lomba itu angkanya berapa? Kalau misalkan anak dikirim untuk mengikuti upacara di kabupaten, jumlahnya misalkan ada 50 orang. Nah, itu kan ada uang saku untuk mereka, untuk anak-anak. Diberi uang saku, misalkan satu orang 5.000 rupiah, masuknya di situ. Jadi yang terpenting panduannya. Nah, termasuk ini, kalau nanti ini menghasilkan pendapatan anggaran, itu dibuat panduan biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan tidak menjadi fitnah. Karena fitnah itu nikmat. Ya. Nah, percaya nggak fitnah itu nikmat? Fitnah itu nikmat, betul nggak? Coba jenengan susah ngalamun merasa menderita dan banyak terus diangan-angan menikmati penderitaannya. Menikmati penderitaannya. Itu sama dengan kita punya uang banyak, kalau tidak punya uang sama sekali, punya utang yang banyak, itu sebenarnya sama loh. Yang satu, dua-duanya nikmat semua. Yang satu itu mengalaminya itu uang itu untuk apa, kemudian ini mau saya taruh di mana, kemudian saya beli apa, itu kan angan-angannya panjang ya, angan-angannya panjang. Kemudian kalau kita punya hutang juga pikirannya banyak, aku punya uang tinggi, kemudian kalau saya dikasih lulus itu cara saya harus bagaimana, itu juga sama sebenarnya. Sama-sama menikmati ketika punya uang, karena menikmati ketika banyak hutang, menikmati. Sebaiknya dua-duanya tidak perlu dinikmati, dieksekusi karena Abdullah Mansur mengatakan, Muhammad Mansur mengatakan begini, manusia itu banyak berangan-angan panjang. Betul tidak? Manusia itu banyak berangan-angan panjang. Dan yang terpenting angan-angan panjang itu bukan sebetulnya, tapi eksekusinya itu yang paling penting ketika akan menjalankan sesuatu. Banyak orang atau sering banyak orang itu bermimpi besar, betul nggak? Tapi terkadang nggak mau melakukan hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal yang kecil ini kalau dilakukan
maka mimpi besar kita akan terwujud. Betul atau tidak? Saya ulang kalimatnya Muhammad Mansur ini. Sering manusia itu bermimpi besar. Sering manusia itu Kenapa? hanya terkadang manusia itu nggak mau melakukan hal-hal kecil. Hal kecil itu ya apa itu mau mampir film, iya, iya, hal kecil yang bisa kita lakukan. Terkadang kita nggak mau melakukan hal kecil. Padahal hal-hal yang kecil itu kalau dilakukan mimpi besar itu akan terwujud. Nah ini yang sering dilupakan banyak orang. Maka jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan hal-hal kecil. Karena hal kecil itu kalau dilakukan, hal besar, mimpi besar itu akan terwujud. Langkah ke 100, ke 10 pasti dimulai langkah yang pertama. Tidak ada langkah langsung ke 10, enggak. Entah langkahnya besar atau kecil, yang jelas pasti ada langkah. Jadi langkah 10 pasti dimulai langkah yang pertama. Itu. Ini kalimatnya Muhammad Mansur dalam buku 365. Buku hariannya. Oke. Clear ya? Nomor 5. Masih berapa menit? Pokoknya ngepas gini. Habis apa? Habis 1 menit lagi. 10 kurang 16. Masuk menit. 1 menit. Nomor berapa sekarang? 5. Langsung puji. Nah, gitu caranya. Anda juga. Oke. Modal agama dan budaya. Sekolah ini ada komponen modal agama dan budaya. Sekolah kita memiliki masyarakat yang religius dan menjunjung budaya tinggi serta memiliki musola. Musola maksudnya di mana? Ini ya. Jadi musolanya dibuang ya. Ya, musolanya masuk di atas. Jadi di sini adalah masyarakatnya religius dan menjunjung budaya tinggi. Nih, di sini terlepas lagi. Memanfaatkan musola yang ada di sekolah untuk kegiatan keagamaan. Itu kode karo dhuwur nanti sama ini. Memanfaatkan ruang musola untuk literasi tadi ya. Ganti. Jadi keyakinan apa ya? Apa Pak Kiai? Keyakinan atau modal agama itu ya. Yang kita lihat agama itu adalah regulasinya bahwa orang itu mau melakukan sesuatu itu tanpa adanya paksaan. Iya, itu yang kita ambil. Iya, maka dari itu di sini arahnya adalah bagaimana kita punya gagasan anak itu dengan agama yang dimiliki, itu yang dimiliki, dia itu taat atau ikhlas melakukan sesuatu. Ikhlas melakukan sesuatu. Misalkan karena agama ada, misalkan kegiatan ada namanya zakat fitrah. Misalkan medianya zakat fitrah. Jangan kemudian gurunya yang membagikan, tapi semuanya dilatih. Contoh guru agama ketika mengajarkan agama, mengajarkan zakat fitrah, itu tidak hanya teori bahwa zakat fitrah adalah syarat-syarat zakat fitrah, siapa yang menerima zakat fitrah, siapa yang memberikan zakat fitrah, tidak sekedar itu. Tetapi guru agama mampu membuat sebuah role playing bahwa di situ ada kegiatan yang prosesnya adalah proses bagaimana zakat fitrah diberikan dan bagaimana cara memberikan ini kepada orang lain. Karena bisa jadi orang yang diberi itu ketika kita memberikan dengan cara yang tidak pas bisa tertutup. Itu berbeda. Saya kemarin diminta untuk menyeleksi untuk dua pondok pesantren. Ada 136 diambil 11 orang.
Kemudian salah satu yang saya pikir bagus banget itu guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Kemudian dia menerangkan jagat fitrah ini. Nah, dia menerangkan dengan bahasa Arab, luar biasa, Pak Wahyu tidak mungkin sama sekali. Kemudian setelah selesai kan saya sudah punya data ya bahwa dia nanti diterima karena memang dibandingnya dengan yang lain itu dia unggul. Maka saya berani ngomong banyak pada orang seperti ini. Kalau yang jelas nggak diterima, paling Pak Wahyu ya penilaiannya dia bagus, makasih, selesai kan. Tapi kalau orang ini kandidat diterima, Pak Wahyu harus banyak mengeksplor ya. Kemudian ketika itu saya mengatakan begini, Ustaz, kalau pembelajaran Ustaz seperti ini, maka jangan pernah heran, jangan pernah kaget kalau nanti koruptor di tingkat pusat sana itu dilahirkan dari si ambal orang. Kenapa? Cara pembelajaran Ustaz yang terus-terusan. Nilai karakternya dimunculkan. Tidak sekedar pengetahuannya saja. Tidak sekedar pengetahuan diberikan, tetapi karakter itu perlu ditanamkan. Cara menginsertkan karakter kepada siswa diantaranya adalah dengan cara libatkan kegiatan, kemudian cara memberikan. Oh gitu, iya. Ini menurut pendapat saya. Saya berani begitu karena dia diterima nanti. Kalau nggak diterima, pokoknya nggak berani seperti itu. Paling ya itu bagus. Silakan video berikutnya kan begitu ya. Oke. Itu sehingga di sini sampai tingkatnya adalah tingkat siswa. Semuanya pokoknya gagasannya sampai kepada siswa. Ini yang bisa kita diskusikan. Kita kembali ke tempat. Thank you very much. Tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok C. Luar biasa, suaranya masih bening, masih banter. Oke, diakhiri kita tetap bersama-sama dengan kalimat saya tadi, diingat-ingat betul. Kita menjadi kepala sekolah nanti, dan tidak hanya kepada Bapak dan Ibu, tapi juga kepada Pak Wahyu sendiri secara pribadi, bahwa sering kita bermimpi besar, tapi terkadang kita tidak mau melakukan hal-hal yang kecil. Dan hal-hal yang kecil itu apabila dilakukan, maka mimpi besar itu akan terwujud. Terima kasih, selamat istirahat, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oke.